Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak, kurang semangat. Jawab salam biar kompak, biar nyampe langit keempat. Setuju? Setuju Ibu? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tu'rifu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal idrak. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan kepada karibah Nabi besar kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Baitul Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang kami hormati yaitu Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor, dan yang sama-sama kita hormati pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor dan beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Dr. Ustaz Muhajir Effendi MPD. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Nanti kita dengarkan sama-sama apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa memanfaatkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini selaku pembawa acara yang insya Allah pada kesempatan pagi ini kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad bertema meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka pengajian ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan baca Suratul Fatihah ini kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak ke acara selanjutnya, langsung saja kita sambut guru kita bersama yaitu Dr. Kiai Haji Muhajir Effendi MPD. Fa'alaihi falyatafadhal mashkur. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah alladzi khassahu bis-syafa'ah, amma ba'd. Hadirin 2001 Rumah Sakit Islam Bogor, mulai dari yayasan, direksi sampai karyawan, para dokter semuanya, momen hari ini adalah momen peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Nabi Adam itu Nabi pertama. Nabi Adam itu manusia pertama. Allah belum menciptakan manusia
manusia siapapun kecuali Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam ketika berdoa, Nabi Adam doanya seperti ini. Ikuti doanya. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin. Dalam doa ini Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Ya Allah ya Rabb, aku mohon ampunan denganmu. Ya Allah ya Rabb, aku mohon ampunan kepadamu dengan kemuliaan nama Muhammad. Allah bertanya, ya Adam man Muhammad wa ma Muhammad man 'allamaka Muhammad ma'ana lil mahfud. Hai Adam, siapa Muhammad? Aku belum menciptakan yang namanya Muhammad. Siapakah yang mengajarkan kamu nama Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Allah, falamma nafakhta ruh fakuntu basharan wa ana asma'u wa ana a'qilu wa ana absiru faltafattu wajhi ila fawaqid al-'ars fara'aitu maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa jawaban Nabi Adam ketika ditanya, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Jawabannya adalah, ya Allah ya Rabb, ketika engkau tiupkan ruhmu kepadaku, aku jadi manusia, aku bisa mendengar, aku bisa berpikir, aku bisa melihat, dan aku mengadahkan wajahku ke atas arasmu. Di situ aku melihat baliho, di situ aku melihat banner, di situ aku lihat tulisan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, tidak sembarang nama yang bersanding dengan namamu kecuali nama itu engkau muliakan. Apa kata Allah? Faghfartu laka ya Adam, engkau ampuni. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabb, inni ra'aitu qauman, inni ra'aitu fil Allah qauman yusalluna 5 sanawat tunzalu alaihimur rahmah, man hum ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala, hum ummatu Muhammadin, hum ummatu Muhammadin faj'alhum ummati ya Rabb. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam melihat di Lauhul Mahfuz, dia melihat umat akhir zaman, umat di mana mereka itu sholat 5 waktu, diberikan ampunan, dibukakan ampun dari langit. Dan Nabi Musa bertanya, itu siapa ya Rabb? Manhum ya Rabb? Mereka itu siapa ya Rabb? Jawaban Allah, itu adalah umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini Allah bertemu. Kita temukan kecintaan. Kalau bukan cinta, apa lagi? Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintai bapak. Ya Rasulullah, aku ini mencintai keluargamu, aku ini mencintai dirimu, tapi aku belum mampu beribadah seperti kamu. Aku hanya mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai. Maukah kita dikumpulkan oleh Rasulullah di surga? Maukah kita dikumpulkan oleh Allah dengan Rasulullah di surga? Ini di sini mungkin mempertemukan cinta kita. Sholawat apa? Insyaallah. Suatu ketika ada seorang wanita Ansar, ketika peperangan bapaknya mati, bapaknya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal, dijajarin mayatnya. Yang minta mana? Oh, bapak gue, ini suami gue, ini anak gue, ini saudara gue. Satu pertanyaan gue, Rasulullah masih hidup kan? Masih.
Bagiku ini musibah kecil, tapi penting Rasulullah masih hidup. Yang penting Rasulullah masih hidup. Ini kecintaan. Kita akan dikumpulkan dengan siapa kita mencintai. Ada seseorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Kata Rasulullah, emang modal kamu apa menghadapi kiamat? Aku modal mencinta. Engkau akan dikumpulkan dengan siapa engkau cintai. Tolah ketika itu Tolah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apapun yang kau perintahkan akan kujalankan. Aku mencintai ya Rasulullah. Dikasih sebilah pedang. Ya betul. Kadek ku siap, padaran ku siap. Bapak siap. Tidak sempat pasangan. Tolak sini. Aku tidak mungkin menyuruhmu membunuh ayah. Aku ingin tahu sampai di mana kecintaanmu kepadaku. Besoknya sakit parah di Tolah. Sakit parah pingsan. Rasulullah menjenguk. Kata Rasulullah apa? Kalau dia sadar, tolong hubungi aku. Tolong WA. Nanti aku menjenguk. Singkat cerita, Tolah ini bangun. Bagaimana? Rasulullah datang menjenguk diriku. Bukan hanya datang, dia berpesan. Kalau kamu siuman, tolong hubungi beliau. Apa kata Tolah? Jangan kasih tahu Rasulullah. Ini malam hari. Aku tidak mau Rasulullah diganggu oleh orang Yahudi. Ada lagi Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari sebelum masuk Islam, sebelum mendengar Rasulullah SAW sudah diutus oleh Allah, Abu Zar Al-Ghifari, dia ini suka mengambil harta orang kaya dan dibagikan ke orang-orang miskin. Dia tidak makan dan minum dari harta rampasannya itu. Lantas adiknya yang namanya Anis, dan kaitkan nggak pernah. Adiknya namanya Anis. Abah, di Mekah ada Rasul terakhir namanya Muhammad. Langsung jatuh cinta. Dia sangat perhatian kepada orang-orang miskin. Jatuh cinta. Datang ke Mekah 15 hari di Ka'bah, tidak makan kecuali minum hanya air Zam-Zam. Saking ingin ketemu dengan Rasul dan sebuah cinta. Lagi dulu Rasulullah ada seorang wanita muslim dan kafir. Dia berdoa di depan berhala Lata, Uzza dan Manat. Dia mengatakan, wahai berhala, karuniakan aku seorang anak. Apa kata punya? Siap meragukan anak kawin siap patung. Saking kawinnya. Datang Rasulullah. Ini belum masuk Islam. Dia ngomongin, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum Islam. Saking cinta, kita permudahkan cinta kepada Rasulullah SAW. Lantas di sebuah peperangan, Abu Zar Al-Ghifari ikut dengan Rasulullah selalu. Tapi pada suatu peperangan, unta anamkah, kudanya itu sukunya tidak itu. Ini udah amat aja. Kita dia di suku itu kakinya tidak itu. Akhirnya Abu Zar itu tercecer di belakang. Jauh. Kata Rasul, kita tunggu Abu Zar. Ada apa dan jawaban seperti apa? Asap mengepul. Itu pasti Abu Zar. Itu apa yang terjadi? Abu Zar itu wajahnya sudah penuh dengan lagedung. Wajahnya lagedung. Apa lagedung? Oh, katanya bibirnya pecah, membiru karena kehausan. Ketika pas mau diminum, ketika mau dikasih minum oleh sahabat, Abu Zar menolak. Tidak, aku bawa air. Bawa air dari gerimah dalam tempat air itu, airnya jernih. Kenapa kau tidak minum air Abu Zar? Aku tidak mau minum. Ini oase, air oase yang sangat jernih. Aku tidak mau meminumnya kecuali setelah diminum oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah minum. Dikasih ke Abu Zar dan Abu Zar meminum. Saking cintanya Abu Zar kepada Rasulullah. Pertanyaannya, the question is, di mana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW?
mengelahok sih menggering hendak. Ke mana cek? Oh tugas. Oke. Nah, singkat cerita. Sini. Bagaimana Nabi Adam aja bersolawat sama Nabi. Nabi Adam berdoa menyebut nama Muhammad SAW. Alfonso dalam Martin orang Prancis mengatakan Muhammad is the messenger, Muhammad is a leader, Muhammad is a prophet, Muhammad is warrior. Is there anyone greater than he? Muhammad adalah seorang nabi, Muhammad seorang rasul, Muhammad seorang pejuang, Muhammad adalah seorang pemimpin. Is there anyone greater than he? Ada nggak orang yang lebih hebat dari Muhammad SAW? The world. Ditambah Muhammad is soul of kindness. Muhammad adalah ruh daripada kebaikan. Ayo mengdiskin nanggung aja. Yuk wah, kita ini supaya gagasan ini. Yuk wah, non ya. Yes, begitu ibu-ibu. Nah terakhir yang saya sampaikan. Nah ini kehebatan Rasulullah itu adalah di akhlak. Kehebatan Rasul itu di akhlak. Rasulullah itu tidak pernah membesarkan diri seraya mengecilkan orang lain. Rasul itu tidak pernah merendahkan orang lain, meninggikan dirinya seraya merendahkan orang lain. Yang paling top adalah selalu mengalah tanpa ada orang satupun yang bisa mengalahkan beliau. Beliau selalu merendah tanpa ada orang yang bisa merendahkan beliau. Daripada kita menatap silaunya sinar matahari dengan keangkuhan kita, lebih baik kita merendah. Tidak ada yang mampu merendahkan kita. Kita bersujud ke bumi seraya didengar oleh penumpang. Oke, siap-siap ya, siap-siap. Masuk materi. Innama mu'iddu liutammima makarimal akhlaq. Untuk akhlak. Saudara-saudara, teman-teman, orang yang berakhlak buruk, orang yang berperilaku buruk itu bagaikan ban bentus di sebuah mobil. Mobil Alphard tapi bentus obat-obatan bisa diumpan. Pinter, kaya, punya jabatan, tapi moralnya amburadul. Gak bisa Pak. Kamu mengerti? Saya pakai konsep yang sederhana. Mobil Alphard, mobil Pajero bagus, tapi badan bentus, bisa lepas nggak? Yes, itulah kita. Kalau kita tidak berakhlak. Baik, Bapak-bapak, Ibu, langsung pada materi. Bagaimana sifat Rasul dalam Al-Quran? Suatu ketika ada orang Arab Badui. Suatu ketika ada orang Arab Badui. Tes. Suatu ketika ada orang Arab Badui datang ke Madinah. Dia ini ingin bertanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan dia bertanya kepada Bilal, ya Bilal, ceritakan kepadaku akhlak Muhammad. Dia belum Islam. Bilal tidak bisa menceritakan kecuali menangis. Siapa yang jauh-jauh siapa ini? Datang kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun tidak bisa kecuali menangis. Kepada Umar bin Khattab yang dikenal sebagai Lion of the Shore, singa padang pasir yang pantang meneteskan air mata. Tetapi ketika ditanya bagaimana, Umar pun menangis, nggak kuat. Bagaimana menceritakan akhlak Rasulullah? Datang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, harapan aku kepadamu, tolong ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Nabi. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau engkau ingin tahu bagaimana akhlak Nabi, bagaimana akhlak Muhammad indahnya akhlak Rasulullah, tolong ceritakan kepadaku indahnya dunia. Hands up dia. Ya Ali, bagaimana mungkin aku bisa menceritakan indahnya alam semesta? Laut menghampar, langit terbentang luas, gunung-gunung mencakar menjadi pasang bumi, itu begitu indah. Apa atasannya Ali? Wahai saudaraku, keindahan dunia di mata Allah sama semuanya. Katakan, kul. Everybody say, kul.
Qul inna mata'a dunya qalilun. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Qul inna mata'a dunya qalil. Keindahan dunia setai kuku aja. Dunia. Lantas bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wah, sesungguhnya engkau Muhammad akhlakmu begitu agung. Lihat, sebuah komparasi yang jomplang, sebuah perbandingan yang sangat jomplang. Akhlak Nabi begitu agung di hadapan Allah, sedangkan dunia. Baik, poin pertama. Inilah akhlak Nabi di dalam Al-Quran, surat Al-Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 159. 1. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Yang pertama, Rasul itu sifatnya lembut. Saking lembutnya Bapak Ibu, saking lembutnya sifat Rasulullah itu, saking lembutnya di Ciduhan unggal poe ku awewe, nah awewe tah gitu. Ku awewe Yahudi cuk unggal isu. Wow, mana tuh isu-isu ini? Allah siang di Ciduhan. Antak lah Rasulullah. Isu kan di Ciduhan, antak. Mun urang begitu kan. Bahbet wae, urusan aing mah. Urusan ada siang itu aing. Tapi Rasulullah lembutnya. Besoknya pas hari keempat nggak ada yang ngeludahin. Ajib mah. Nanya ke tetangganya, teh, si RT, lu tau nggak untuk yang suka ludahin gue tiap subuh? Siapa? Tuh, yang nomor 56 tuh, cat biru ininya. Oh gitu. Oh itu, iya sakit ya Rasulullah. Oh sakit, ajib tuh. Pulang, bawa makanan. Pas tok. Siapa? Bukan. Waalaikumsalam, aneh Muhammad. Kaget deh. Ya Muhammad, begitu mulianya akhlakmu, begitu lembutnya hatimu. Engkau yang setiap hari aku ludahi. Engkaulah orang pertama yang menjenguk diriku ketika sakit. Masuk Islam. Lembut itu Rasul. Bagaimana dengan kita? Kita masukin ke kantor kita nih. Udah, di kantor kita, ya lembut aja. Ada yang ini, tong ngewa, kudunya kanu ngewa, tong kudu geuleuh, kudu dedeh kanu geuleuh. Tah. Kudunya jadi gitu. Tok kudunya kanu ngewa. Tong geuleuh kanu kudu dedeh kanu geuleuh. Itu sifat Nabi itu. Apa artinya? Jangan benci sama orang yang nyakitin kita, biasa weh. Ya, ibu-ibu ya. Biasa apaan ibu-ibu mah di mana-mana ya. Sok itu we jeung babaturan teh. Kumaha lalaki itu beda. Kumaha lalaki? Kumaha mun lalaki itu beda. Yuk kita masukin ke kantor kita. Ya, emang enak kerja saling sinis. Nih sinis. Kita sih pagi nih, teman kita yang kita gak sukai masuk si pagi. Baru di parkiran gini. Baru duduknya ketarik, baru duduk di buka kiri, datang tuh. Gini, temannya sama benci juga. Emang enak kerja kayak gitu. Emang enak. Sedangkan bapak itu kan berhadapan dengan pasien kan. Ada teman yang kita benci, hati kita keras. Udah, yang kena sasaran siapa? Pasien. Lu punya masalah sama siapa sih? Pasien nggak punya masalah dengan kita. Kita sama teman kita. Karena hati kita nggak lembut, yang gitu jadinya. Dari keringan itu deh. Udah nggak enak tuh ya, asli. Jadi sifat Nabi bawa ke kantor kita. Lembut gitu. Tenanglah tuh. Tenanglah, dihina. Nggak bakal jadi sampah. Dicaci. Nggak bakal jadi kurcaci. Dipuji, nggak bakal jadi matahari. Santai gue. Gue mau haji bisa wae mana ngomong gitu. Pengalaman bro.
aslinya. Dicarikan biar dengkak, dicarikan sampai seperti keset tanpaan, kesetan ya. Enggak asik aja. Tadi aku udah apa sih yang ngomong gue? Lu ngehina gue enggak dikasih di tempat lu gak kasih makan gue, santai gue. Balikin ke Al-Quran, lintah lebutin hati gitu. Asik gak? Ih, ngaku sih cinta Nabi. Nabi lembut, kita hati kita keras. Hello. Tuh kita tuh, mari kita apa? Ngajak. Kita semuanya, termasuk yang ceramah. Kosno we ceramah, lembutkan hati. Kasinggung sautik. Kata teman, baru lu ceramah kayak gitu. Jadi ya kita bawa nih akhlak Nabi dan kantor kita ajib Pak. Ada sholawat tadi ajib. Ya, anta syam. Anta syam. Anta syamsun, anta nur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Yuk bawa nih maulid ini. Anta syamsun, anta badrun. Engkau bagaikan sinar matahari dan engkau bagaikan sinar rembulan. Artinya apa? Yuk kepribadian kita seperti matahari menghangatkan suasana. Yuk kita seperti bulan menyejukkan semuanya. Ya sampai deh. Kita datang orang gini. Carlos Bigos datang. Sorry bro. Carlos kita sendiri. Kenapa kita nggak nyaman? Orang lain itu nggak nyaman sama kita. Hati-hati. Suatu ketika Abu Hurairah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat 'aini." Ya Rasulullah, kalau aku duduk di sampingmu, aku melihat wajahmu, hatiku tentram, damai. Akhbirni anbini an kulli syai', apa rahasia? Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah mengatakan, "Inna kulla syai' khuliqa minal ma." Jawabannya, setiap sesuatu tercipta dari air. Sifat air apa? Yes, mengalir dari mana? Pulang dari hulu ke hilirnya. Dari mana? Dari atas ke bawah. Nah itu, Bu, kita akan dirindukan, kita akan dicintai sama teman-teman kita kalau kita ini seperti air, mengalir dari atas ke bawah. Tawadu karena nggak dari bahasa tubuhnya ya udah nyebelin. Orang gimana yang mau deket sama kita? Bahasa tubuhnya asik. Gimana? Kemarin shift 2 ya. Gimana shift 2? Ada yang ajib nggak? Iya nggak? Shift 2. Shift iman tuh Pak. Gitu. Sifat air ini, air di botol jadi apa? Bentuknya jadi ke ini. Ini sifat Rasulullah. Pandai menempatkan dirinya. Tidak abong-abong. Makanya Rasulullah kepada sahabat bilang, sahabat bukan anak buah gue, bukan bawahan gue. Hati-hati, atasan tanpa bawahan repot. Dengar, itu. Cangkir jadi enak. Itu yang pertama teman-teman. Sifat Rasulullah lintah lembut hati. Betapa bagaimana tidak tunduknya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir kepada Rasulullah dengan kelembutan hatinya. Ya, kan sering diceritakan Sayyidina Abu Bakar datang kepada sini, "Ya Aisyah, perbuatan Rasul mana yang belum aku lakukan?" Apa kata Siti Aisyah? "Semua sudah, kecuali satu." Apa? "Engkau berikan makan kepada Yahudi buta di tengah pasar sana, di ujung pasar sana." Cuncai, ada bener mau sebelah.
apa ya? Tas buburnya bubur lah. Orang kadangan weh. Langsung pas tengah pas di ujung pasar. Abu Bakar apa lututnya apa nyerucut kalau bahasa Sunda Indonesia. Gemeteran kalau ketoi. Nggak kuat teman-teman. Mengingat bagaimana hebatnya Rasulullah. Rasul itu ngasih makan orang yang sudah mencaci makinya. Lintalau. Tadi duduk kita udah duduk pas duduk dikasih makan. Siapa lo? Siapa? Orang yang selama ini ngasih makan gue setelah gue puas ngehina Muhammad itu makanannya lembut, nggak kayak lu. Ini beras raskin kali lu ya. Abu Bakar nangis teringat kepada kelembutan hati Rasulullah. Wahai saudaraku, orang yang ngasih makan engkau setelah engkau puas mencaci Muhammad adalah Muhammad sendiri. Nangis atuh. Bagaimana kita di kantor kita? Ingat-ingat di kantor kita siapa yang kita benci, siapa yang kita nyewa, geuleuh. Yuk, mulai sekarang. Karena rumah sakit Islam ini adalah rumah kedua kita. Rumah pertama kita, rumah kita di sana. Rumah kedua kita di sini. Hidup bapak ibu banyak di sini, benar tuh? Kabayang udah mau geuleuh. Ayo, man boleha guleuh, sasageuleuh handeul. Benar tuh? Punya teman koret, satu divisi koret. Jangan Pak pakai dalil orang Bogor, man koreto kurito, koretan deui sia. Oke, ini akhlak Nabi yang pertama. Yang kedua, akhlak Nabi. Fa bima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalb lam faddu min hawlik. Nomor kedua, Rasul itu tidak keras kepala. Ya gimana gue, yang penting gue jadi pimpinan, lu tahu apa? Yang penting gue atasan, lu tahu apa? Nggak bisa gitu. Ada komunikasi. Bapak Ibu, hancurnya rumah tangga menurut penelitian itu adalah ketidakmampuan masing-masing pasangan dalam memahami, berkomunikasi yang saling memahami. Kita maunya dipahami, memahami enggak? This is what we call pincer codec. Apa? Pincer codec. Hayangna dipahami, memahami enggak? Lihatlah Rasulullah SAW. Men, ibu-ibu kemarin pernah saya ceritakan di sini. Bulan Kamari. Saya ulangi lagi ceritanya. Rasul lagi kumpul kayak gini, datang kakek-kakek bawa anggur sebotol. Ya Rasulullah, aku ingin anggur ini, engkau ini makan. Dimakan, dihabisin semua Rasul. Kan sahabat komplain, gini nih, Muhammad kok gitu sih, Rasulullah nggak seperti biasanya, kok pelit sih. Udah pulang, ya Rasulullah, nggak seperti biasanya engkau ini tidak membagikan makanan. Jaga hati teman kita, jaga hati sahabat kita, rekan kantor kita, jaga hatinya. Apa kata Rasul? Iya, gua nggak ngebagian dulu pada. Kenapa? Anggur itu asam. Kalau gua kasih, lu kan mulut lu kan dijaga. Dasar lu kayak masih sama Rasulullah, anggur asam. Makanya gua jaga supaya mulut tuh nggak komen macem-macem. Karena kalau komen nggak Facebook, apa namanya, status WA, asal sama teman satu update status satu kantor kesinggung. Teman kita yang nyempit nggak dibayar, woi bayar dong utang, atau kabehan kesinggung. Padahal menurut hutang saham kesinggung. Rasul begitu caranya kan. Kalau kita gimana? Asam. Kaget manggil, mau bersiap. Kan enggak, Rasulullah enggak, asik kan? Keren. Makanya itu Bapak Ibu, ya, dua, Rasulullah enggak keras kepala. Makanya kita dalam dunia kerja, ya, alhamdulillah kan. Kebayang kalau masing-masing keras kepala, waduh, nggak mungkin nih, pasti berdiri, nggak mungkin. Alhamdulillah, nggak mungkin semuanya ada di sini semua. Alhamdulillah. Keluarga besar Rumah Sakit Islam Bogor bersatu. Kita harus menyatu. Kita harus menyatu. Karakternya. Begitu teman-teman.
Ya, nah itu saudara-saudara sekalian. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana sifat Rasulullah SAW? Bagaimana rahmatin min Allah lintalah walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam fadhu min hawlik fa'fu anhu. Yang nomor ketiga, memaafkan. Ajib. Memaafkan itu adalah perbuatan yang membahagiakan, tidak akan pernah keluar kecuali dari hati yang bahagia. Update status. Pertanyaannya, kita hidup ingin bahagia, ingin menderita? Banyak memaafkan. Loh kok bisa? Yes, karena memaafkan itu adalah sifat ahli surga. Dalam surat Al-Imran, sok aja lihat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarri wal fi sarri wal dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Siapakah mereka ahli surga? Mereka yang berinfak dalam keadaan susah dan senang, dan mereka yang memaafkan. Coba simulasi sekarang. Simulasi ya. Dalam hitungan ini pernah dalam hitungan 3 tarik nafas dalam. 1, 2, 3 tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Mana yang paling cepat? Lepaskan. Lepaskan itu adalah memaafkan. Memaafkan itu melepaskan rasa benci kepada orang yang menyakiti kita. Memaafkan itu bukanlah melupakan kesalahan, tetapi memaafkan itulah melepaskan rasa benci, rasa kesal kepada orang yang menyakiti kita. Memaafkan tidak mengubah apapun yang terjadi pada masa lalu, tetapi memaafkan bisa mencerahkan hari esok. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika salat di depan Ka'bah, ditimpa kepalanya agak-agak ama tai ontak 1 karung. Ada karungnya. Oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Lantas ketika itu Fathul Makkah, datang Rasulullah, Abu Sufyan udah gemetar, takut. Wah, Muhammad sudah datang menaklukkan kota Makkah dengan ratusan ribu pasukan. Ya Rasulullah, ingat dulu Rasulullah ketika sujud di depan Ka'bah, tai onta segitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang orang yang naruh tai onta itu ada di depan Rasul, apa kata Rasul? Ya Abu Sufyan, idhab anta talib. Wahai Abu Sufyan, pergi, aku maafkan. Menurang maaf. Ayo sia harita sia, bulu aing timbang tai sia. Dia sia. Subhan, kubur jeung onta. Benar tak? Bagaimana kita di kantor ini? Asik memaafin. Maafin ya, gue salah kemarin. Asik. Saling memaafkan. Makanya kita minta maaf itu gampang. Memaafkan guys. Oke, tarik nafas. 1, 2, tarik nafas. Tahan 5 jam. Itu artinya apa? Kita nggak maafin, kita kesel. Sok aja buktiin. 1 divisi dalam 1 ruangan ya. Ada kelas atau apa, tidak dimaafin gitu. Ya udah. Itu bulan aja. Sebenarnya dengan jemput simpuri. Ya sebenarnya jam 5 ini saya ceramah di Bandung karena tidak ada yang ngundang ya di sini. Ada kisah di masa ini rumah sakit di Selatan. Ya, itu bapak-bapak ibu enak sok bilang maafin. Mau gimana? Emang kita bisa hidup bahagia tanpa memaafkan? Rudatnya untuk RDT, rudat RJT rugi. Gimana kita mau aman kerja ingat berkatanya saling siang sebok nih.
Hidup kita makin hari makin tua. Yang kita butuhkan persahabatan, bukan permusuhan dan memperbanyak konflik. Makanya yang asik itu kita sama-sama punya duit rezeki yuk kita makan bareng. Ajib nggak? Ajib nggak? Lu punya duit, kau itu dong. Lu punya duit, gua punya duit. Kita makan mie aja. Ajib tuh. Ini yang menjadikan seseorang panjang umur ketika seorang mengatakan, lu makan lu, gue punya duit, ini banyak umur. Asli. Saya masih sobika kali ini, yuk makan. Makan carikan gue aja biar. Tapi kan perutnya kita amanin dulu. Serius. Makan di mana aja, gitu ikut gue makan aja. Makan. Nomor keberapa? Keempat. Wastaghfir lahu. Sifat Nabi Muhammad SAW itu wastaghfir lahu, selalu mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Itu gimana? Nah, jujur cakap, gue demen. Ajib gak? Lihatlah Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif, dia dilemparin pada Taif sampai pingsan. Datang Jibril, ya Muhammad inna wa yukrika salam wa hada malakul jibal wa rasyika ya Muhammad pada benatu hadal jibal fa'asyatu alaihi. Hei Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu, engkau dilempari, engkau disakiti, dan aku membawa malaikat penjaga gunung. Kalau kau izinkan aku ledakan gunung ini dan kutimpahkan kepada orang-orang baik yang menyakiti diri. Ajib tuh. Kamu langsung doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah. Kalau kita gimana? Disakitin orang. Kayak tadi, ajar yakin gabe, hajar buat gabe. Lalu makan aja, buat telan. Ada yang viral tuh ibu-ibu pada anaknya, bilang perlu buat telan tuh anaknya, telan sekalian. Itu gimana? Itu bu. Suatu ketika Rasulullah sedang kumpul seperti ini, datang kata Rasulullah, saya tuh ahli jannah, akan datang ahli surga, datang bapak-bapak di surga. 3 hari berturut-turut kata Rasul akan datang ahli surga. Sahabat di sampingnya kepo deh. Datang ke rumah sahabat itu. Man, jangan. Wih, ngarek endong. Udah hasil endong. Ributin lagi bapak. Baju sakit, endong. Everybody can speak bahasa, right? Bahasa Sunda? Everybody understand? Yes. Gitu. Endong masih mata dan intinya. Ternyata yang nginep itu hanya ingin tahu amal ibadah apa sih sahabat itu yang menjadikan ahli surga. Ternyata biasa sholat subuh nangan ukur 2 rakaat kurang lebih. Seriusan ya, sekian mulainya nggak seperti ini, biasa. Bingung 3 hari. Akhirnya bilang gini, Pak, saya mau minta maaf. Kenapa? Sebenarnya gue nggak ribut namanya sama babe. Itu mah alasan aja biar gue bisa nginep di rumah Encang. Itu kenapa? Iya, kemarin Rasulullah bilang Encang di surga. Makanya ayo di sini pengen tahu tuh Encang gimana ibadahnya. Dari belakang, kayaknya Rasulullah bukan orang Betawi deh. Oke. Terus apa Encang rahasianya? Karena tahu gua biasa aja ibadahnya. Terus apa yang nyebabin Encang jadi ahli surga? Ya lu kayak mau gue, lebih tahu. Nah, udah balik dah. Ya balik ke sana. Dia ingat. Tong sini tong. Kenapa? Oh iya, gue punya kebiasaan. Ya gimana kebiasaan? Kebiasaan gue. Kalau mau tidur cuma mendoain tetangga gue yang pelit. Doanya gimana? Ya Allah, berikan kekayaan kepada saudaramu yang pelit. Ya Allah, ampuni saudaramu yang zalim. Itu dia kebiasaan gue. Oh, kalau gitu malaikat laporan ke Allah. Allah bilang ke Muhammad itu ada sahabatmu yang ahli surga. Kenapa? Kalau mau tidur dia suka mendoain orang-orang yang zalim sama dia, kebersihan hatinya. Halo, sekian. Cek ibu coba, sama kan itu doa ini. Ya kan
Simpel, orangnya simpel. Sesimpel itu Rasulullah SAW. Kita aja belagu. Kita yang umatnya belagu. Banyak gaya malah aku tidak utang. Ya Rasul asyik. Wallahi asyik deh. Punya duit 2 dirham punya duit. Mau beli pakaian 1, pas masuk pasar ada yang nangis. Kenapa hilang duit 1 dirham buat lo? Yes. 1 lagi, pas masuk beli pakaian. Kok kenapa? Gua kedinginan nih buat lo. Selesai. Kita life is a simple thing. We have to make it complicated. Hidup ini sederhana. Gengsi kita yang membuat hidup ini rumit. Rasulullah ngajarin gitu. Ajib aja. Lu belum punya motor, tenang aja. Alat transportasi yang utama apa? Kaki nyikir, mereka maksa aku emang kredit pantesan tanya sama motor kredit diselamat kredit. Nggak punya mobil, ya yang masalin pakai motor yang penting selamat. Jadi makanya kata Allah, in kuntum tuhibbunallah. Gimana? Saya lupa. Gimana? Kalau engkau mencintaiku, maka ikuti aku. Ikuti aja Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Terima kasih. Ikutin aja. Buka sejarah Nabi lo gimana ya kalau kita selek sama temen. Jangan selek. Kalau ngomong temen kelihatan gue sih itu mah kelihatan mukanya, alisnya nggak simpatis gitu. Ini ada bagian gitu. Apa begini? Yang begini? Iya. Ini nih begitu. Rasulullah nggak gitu, Bu. Pak, Rasulullah nggak gitu. Hari ini kita berikan. Mudah-mudahan tuh surat Al-Imran 159 sebagai inspirasi kita dalam bekerja di tempat ini. Amin. Ajib Pak, hati kita ajib. Kita nggak keras kepala, begini. Asik boleh. Kerja di rumah sakit Islam bawa Al-Imran 15. Kesal orang doain orang itu. Ini enggak, itu ya Allah biar ketabrak bemo. Enggak mungkin dijatah ngomong, bemonya udah habis di Bogor. Dulu sih gitu ya. Kita aja deh. Cancing, nyababe semuanya gitu ya. Iya, makanya kita jangan lakunya kita gitu. Paksain. Baju itu mahal bukan karena harganya, bukan karena kualitasnya, karena gengsi. Yang penting aja. Enggak? Oh iya nggak Pak? Iya. Ya pakai asal modis diskon. Ya, cowok nih, yarin gimana? Klimis, kelihatan miskin. Ya, itu deh. Pokoknya kita renyahkan kehidupan kita dengan berusaha kepada Rasulullah. Sekali lagi, nyaman deh. Udah nyaman aja ngomongnya. Lu nyakitin gue gimana, ingat Rasulullah. Gimana Rasulullah nggak disakitin? Dihantam, serius Rasulullah, seriusnya guys. Ada teman yang gelut sama ibu, anggapnya kutil. Dia kutil aja, kutil. Tapi saya pernah Pak diperiksa di IGD dulu. Ingat si perawatnya siapa gitu ya? Udah nggak ada di sini. Waktu itu saya masih di jalan ya. Membayangkan saya bersanding dengan dia, Allah sudah. Dia menemukan penyakit baru. Pak Muhajir sakitnya apa? Sakit apa suster? Keomitis. Keomitis apa? Keomitis juga. Ada dirawat apa ya? Baik. Jadi yang seperti itu Bu di ruang kantor bisa tersenyum. Kan Rasulullah kalau tersenyum asik. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini ajaran Nabi. Bekerja teman-teman senyum. Enggak? Aman pasti tersenyum. Gimana kemarin liburan? Asik. Gimana?
Ay mo kasi lang para sa akin, sewa naman na. Ay mo talaga. Kung mana na, dari ketinggalan sa akin berbukuan. Dari semuanya, kita alirkan energi-energi sifat-sifat Nabi dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur kasih, terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya untuk karyawan-karyawan Rumah Sakit Islam Bogor, supaya kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba di penghujung acara, kita tutup pengajian kita pada hari Selasa ini dengan membacakan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pengacara mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.